Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Reva Anggreni dari Universitas Gunadarma kelas 1 PA32 dari jurusan Psikologi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem analisis komputer. Definisi sistem. Sistem berasal dari dua bahasa, yakni bahasa Latin dan bahasa Yunani. Yang bahasa Latinnya itu adalah sistema dan bahasa Yunaninya sustema. Mereka sama-sama memiliki arti yang sama, yaitu kesatuan yang terdiri dari elemen yang dihubungkan. Dan dapat disimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan elemen-elemen yang saling terintegrasi yang memiliki fungsi masing-masing dengan tujuan tertentu. Kemudian di sini juga ada komponen pembentuk sistem. Komponen pembentuk sistem ada 7, yang pertama itu ada tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan, dan tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa adanya tujuan, sistem tidak akan terarah dan tidak akan terkendali. Yang kedua ada masukan. Masukan atau input adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya akan menjadi bahan yang dapat diproses. Kemudian yang ketiga ada proses. Apa itu proses? Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. Kemudian yang kelima ada mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback yang mencuplikan keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses, dan tujuannya itu adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Kemudian yang keenam ada batas. Batas adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem atau lingkungan. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem. Kemudian yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem. Sedangkan yang menguntungkan tetap harus dijaga karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem. Tugas analisis sistem. Apa aja sih tugas analisis sistem itu? Jadi yang pertama tugasnya yaitu untuk menentukan lingkup pada sistem, mengumpulkan fakta dan menganalisisnya, membantu pengambilan keputusan, mengevaluasi sistem yang ada, mengkomunikasikan hasil temuan melalui laporan analisis sistem, menyusun tahap rencana pengembangan sistem. Jadi itu beberapa tugas analisis sistem yang dapat saya sebutkan. Di sini juga ada langkah-langkah analisis sistem. Yang pertama yaitu ada identify, understand, analisis, dan yang terakhir ada report. Kebutuhan sistem analisis. Kebutuhan sistem analisis ada dua, yaitu yang pertama fungsional dan non-fungsional. Kemudian di sini ada klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem ada 5, yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Kemudian yang kedua sistem deterministik dan probabilistik, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Kemudian yang keempat sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Kemudian yang terakhir ada sistem sederhana dan sistem kompleks. Kemudian yang terakhir ada contoh deskripsi pada sistem informasi perpustakaan. Contoh deskripsi pada sistem informasi perpustakaan ada 2. Yang pertama ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Apa saja kebutuhan fungsionalnya? Yaitu yang pertama ada sistem harus mampu melakukan input pendataan, kemudian yang kedua sistem dapat melakukan transaksi pembelian buku, dan yang ketiga sistem harus dapat melakukan transaksi peminjaman buku. Kemudian yang kebutuhan non-fungsionalnya itu ada operasional, keamanan, informasi, dan yang terakhir ada kinerja. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.